Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita semua, channel Dunia Muslim. Channel ini membahas tentang berbagai hal, keunikan, kearifan, dan pastinya sangat recommended dari agama Islam. Nah, untuk video kali ini sahabat, kami akan memberikan informasi tentang 5 keunggulan air Zam-Zam jika dibandingkan dengan air biasa, yang mungkin saja sahabat belum ketahui, padahal sering sekali mengkonsumsi air Zam-Zam. Namun sebelum kami membahas satu persatu apa saja fadilah atau keunggulan air Zam-Zam jika dibandingkan dengan air biasa yang ada di muka bumi ini, maka jangan lupa sahabat untuk terus memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Bagi umat Islam, air Zam-Zam yang diambil dari bahasa Arab yang berarti banyak atau melimpah ruah, menjadi sumber air yang syarat akan makna sejarah spiritual serta manfaat bagi peradaban Arab masa lalu. Di dalam catatan Islam, air Zam-Zam erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Masya Allah, hebatnya sejak kisah tersebut diceritakan hingga hari ini, mata air Zam-Zam tidak pernah kering. Padahal air Zam-Zam terus-menerus dimanfaatkan manusia hingga lintas generasi, dan pastinya tak terkira sudah berapa liter air yang dikeluarkan oleh mata air tersebut. Padahal secara ukuran, sumur yang jadi sumber air Zam-Zam terbilang tak terlalu besar. Sumur mempunyai kedalaman sekitar 30,5 meter dengan diameter antara 1,08 sampai 2,66 meter saja. Air Zam-Zam keluar dari batuan dasar diorit dan mulai dikeluarkan dan disalurkan pada lapisan aluvium berpasir. Saat ini sahabat, air Zam-Zam dapat dialiri secara langsung ke tempat jemaah yang sedang tawaf, sehingga akses untuk mendapatkannya menjadi makin mudah. Belum lagi air Zam-Zam juga didistribusikan dalam berbagai bentuk lain. Selain mana sejarah, air Zam-Zam dikenal dengan berbagai manfaat bagi siapa saja yang menggunakannya. Lewat serangkaian penelitian yang telah dilakukan, jika dibandingkan dengan air biasa, ternyata air Zam-Zam memang benar-benar mempunyai keunggulan yang menarik untuk kita simak. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran apa sih manfaat dan keunggulan dari air Zam-Zam tersebut, maka berikut adalah penjelasan kami yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Di posisi pertama, keunggulan air Zam-Zam dengan air biasa yaitu mengandung lebih banyak mineral. Air Zam-Zam yang berasal dari dalam tanah jelas mempunyai sejumlah kandungan kimia atau mineral alami dalam kandungannya. Namun ada yang menarik sahabat, ketika diuji dan dibandingkan dengan air biasa, terjadinya jumlah mineral dalam air Zam-Zam terbilang cukup banyak. Adapun mineral-mineral tersebut secara umum terbagi atas ion positif dan negatif dengan komposisi yang berbeda-beda. Di dalam tulisan jurnal berjudul Revealing the Benefits of Zam-Zam Water in the Perspective of Islam and Heart, karya Hakmi Wahyudi dan kawan-kawan. Di buku tersebut disebutkan kalau setidaknya ada 2000 mg kandungan ion positif dan negatif dalam tiap liter air Zam-Zam. Ion positif yang ada dalam air terdiri dari atas ion sodium 250 mg per liter, kalsium 200 mg per liter, potasium 120 mg per liter, dan magnesium 50 mg per liter. Sementara ion negatif yang ada dalam air Zam-Zam yaitu ion sulfat 372 mg per liter, bikarbonat 366 mg per liter, fosfat 273 mg per liter, nitrat 273 mg per liter, dan amonia 6 mg per liter. Catatan tersebut tak terpaut jauh seperti yang ada dalam tulisan jurnal berjudul Mineral Composition and Health Functional of Zam-Zam Water A Review, karya Nauman Khalid dan kawan-kawan. Selanjutnya di posisi nomor 2, bebas dari bakteri. Bukan hanya kaya akan mineral sahabat, ternyata air Zam-Zam juga bebas dari kotoran. Salah satu bernama Mahmud dan tim dalam tulisan jurnal Zam-Zam Water is pathogen free, uricosuric, hypoallergenic, and exert tissue protective effect releving BBC concern, menyebut kalau air Zam-Zam pada dasarnya cenderung bersih. Kesimpulan ini diambil setelah ia bersama dengan tim mengambil 3 sampel air Zam-Zam. Ketiga sampel air Zam-Zam tersebut diletakkan pada klen agar dan dilakukan inkubasi selama 48 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Nah, hasilnya mencengangkan sahabat.
Tidak ditemukan satupun sedimen yang tersisa dari air zam-zam yang diinkubasi. Ditambah lagi terbukti kalau tak ada bakteri yang tumbuh pada sampel air zam-zam tersebut, kendati sudah dibiarkan selama 2 hari. Selanjutnya penelitian ini lantas membuktikan bahwa air zam-zam itu memang sudah bersih dari sumbernya maupun bersih dari kontaminasi bakteri. Selanjutnya nomor 3, air zam-zam berpotensi perangi kanker dan tumor. Sampai sekarang ini kanker masih jadi salah satu penyakit paling menakutkan dan berbahaya bagi manusia. Bukan hanya sulit untuk diidentifikasi ketika fase awal penyebaran. Mengobati kanker ketika sudah terdeteksi maupun mengatasinya secara total pun masih sulit dengan kemampuan medis modern sekarang ini, sahabat. Oleh sebab itu, pencegahan terhadap potensi tumbuhnya kanker pada tubuh kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, untuk melakukan hal ini, ternyata air zam-zam bisa menjadi solusi bagi manusia. Dikarenakan berdasarkan temuan dari Nauman Khalid dan kawan-kawan, dalam jurnalnya air zam-zam mempunyai sifat onklosis yang secara khusus dapat menyerang sel kanker. Ditambah lagi ada pula faktor anti-tumor nekrotis atau TNVD yang merupakan faktor penting dalam membantu metabolisme sel tubuh. Untuk membuktikan hal ini, Nauman Khalid dan tim menggunakan subjek tikus yang mempunyai sel tumor dalam tubuhnya. Setelah diberi air zam-zam secara rutin selama 1 bulan, sel tumor mengalami penurunan dari sebelumnya ada pada angka 3,1 menjadi 1,5. Selanjutnya di urutan nomor 4, mampu mengurangi kadar asam urat dan batu ginjal. Nah, ini adalah manfaat nomor 4, sahabat, dari air zam-zam sebagai air yang mempunyai keunggulan dibandingkan air biasa. Selain penyakit berbahaya seperti kanker, ternyata air zam-zam juga bisa membantu mengurangi kadar asam urat dan mencegah tumbuhnya batu ginjal. Penelitian ini juga dilakukan oleh Hani Salah Mahmud beserta timnya. Dalam pengujiannya, Mahmud dan tim menggunakan tikus lab yang diberi minum air zam-zam selama 90 hari dan mengobservasi dampaknya terhadap tubuh si tikus. Disebutkan kalau kadar asam urat pada subjek uji coba menurun dalam nilai P0,05. Sebelum subjek diteliti, Mahmud dan tim mengambil data kadar asam uratnya. Dari data awal diketahui kalau rata-rata tikus subjek mempunyai kadar asam urat sekitar 3,7 mg per dl. Setelah subjek diberi air zam-zam selama waktu penelitian, tercatat kalau kadar asam urat subjek turun menjadi sekitar 2,1 mg per dl saja. Sebagai informasi, bagi manusia dewasa kadar asam urat normal ada pada angka 2,4 sampai 7 mg per dl. Selanjutnya di posisi yang terakhir nomor 5, membantu kesehatan gigi, sahabat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kandungan kalsium pada air zam-zam cenderung tinggi, yaitu pada angka 200 mg per liter. Hal ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan air biasa pada umumnya. Dalam pengujian yang dilakukan dalam tulisan jurnal Mineral Composition and Health Functional of Zam-Zam Water Review, anak-anak yang rutin mengkonsumsi air zam-zam cenderung lebih minim mengalami gigi busuk, hilang ataupun ditambal. Selain karena kandungan kalsiumnya, keberadaan fluorida yang tinggi juga sangat berperan dalam menjaga gigi kita. Kandungan fluorida dalam air minum memang sudah sejak dulu diketahui membantu menjaga kesehatan gigi. Nah, itulah sahabat tentang sejumlah keunggulan air zam-zam jika dibandingkan dengan air biasa. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua, dan jangan lupa silakan mengkonsumsi air zam-zam jika sahabat semua ada di rumah. Karena Masya Allah subhanallah, banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita semua. Semoga video ini bisa menjadi referensi, dan jangan lupa untuk selalu berkunjung ke channel Dunia Muslim, sahabat, supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang seputar agama Islam. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.